Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azizah, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku di Rundeng Melabu, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi pengembangan masyarakat Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum dakwah dengan dosen pembimbing Pak John Faisal MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membangun generasi muda Islami di zaman yang serba teknologi. Di era digital yang serba cepat dan dinamis ini, kita dihadapkan pada tantangan besar dalam membimbing generasi muda, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keislaman mereka. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dengan segala kemudahan dan aksesnya membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif terhadap pembentukan karakter dan jati diri generasi penerus bangsa. Generasi muda Islami adalah kelompok pemuda dan pemudi Muslim yang berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Mereka bukan sekadar menjalankan ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga berupaya untuk mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial hingga pekerjaan sosial. Mereka berusaha jujur, bertanggung jawab, adil, dan penuh kasih sayang dalam bergaul dengan orang lain. Era digital adalah era yang penuh peluang, tetapi juga penuh tantangan, terutama bagi kita generasi muda. Bagaimana kita bisa tetap teguh pada nilai-nilai Islam di tengah arus informasi yang begitu deras dan terkadang menyesatkan? Bagaimana kita bisa membangun generasi muda Islam yang kuat, berkarakter, dan bermanfaat bagi bangsa dan agama? Kita semua tahu teknologi itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Justru teknologi bisa menjadi alat yang luar biasa untuk kebaikan. Bayangkan, kita bisa belajar agama melalui aplikasi-aplikasi Islami, mengikuti kajian online dari ulama terkemuka di seluruh dunia, atau bahkan berdakwah melalui media sosial. Kita bisa terhubung dengan saudara-saudara Muslim di berbagai penjuru dunia, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Teknologi bisa menjadi jembatan untuk memperluas wawasan kita, memperkuat ukhuwah, dan mempermudah kita dalam beribadah. Namun, kita juga harus waspada. Di balik kemudahan dan manfaatnya, teknologi juga menyimpan potensi berbahaya. Informasi yang tidak terfilter, konten-konten negatif, bahkan radikalisme bisa dengan mudah kita akses. Media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk silaturahmi bisa berubah menjadi ladang perselisihan dan permusuhan. Kecanduan gadget juga bisa mengikis waktu kita untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti belajar, beribadah, dan berinteraksi langsung dengan keluarga dan lingkungan. Oleh karena itu, membangun generasi muda Islami di zaman teknologi ini membutuhkan strategi yang tepat. Pertama, kita perlu memiliki filter yang kuat. Kita harus cerdas dalam memilih informasi dan konten yang kita konsumsi. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoaks atau konten-konten yang tidak bermanfaat. Kita perlu membiasakan diri untuk selalu memvalidasi informasi yang kita dapatkan, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kita perlu memanfaatkan teknologi secara bijak. Gunakan teknologi sebagai alat untuk kebaikan, untuk belajar, untuk berdakwah, dan untuk memperluas jaringan silaturahmi. Ikutan kajian online dan baca-baca buku Islami digital, dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam. Tapi juga perlu diingat, jangan sampai terjebak dalam dunia maya dan melupakan dunia nyata. Tetaplah menjaga
keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Yang ketiga, kita perlu memperkuat pondasi akidah dan akhlak kita. Dengan akidah yang kuat, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang menyesatkan. Dengan akhlak yang mulia, kita akan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Dan perbanyaklah membaca Al-Quran, mempelajari hadis, dan meneladani kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Ikuti pengajian, bergabung dengan komunitas Islami, dan selalu berintrospeksi diri. Keempat, kita perlu membangun lingkungan yang suportif. Lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter kita. Bergaul dengan teman-teman yang positif yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan akan sangat membantu kita dalam menjaga keimanan dan akhlak kita. Bergabunglah dengan komunitas Islami yang aktif dan produktif dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Membangun generasi muda Islami di zaman teknologi ini bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan komitmen dan usaha yang besar dari kita semua. Namun dengan strategi yang tepat dan semangat yang tinggi, insya Allah kita mampu mencetak generasi muda dan cerdas, beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kebaikan dan bersama-sama membangun generasi muda Islami yang tangguh dan berjaya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.